Baik, selamat sore Ibu Husna. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Proper ISO. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi PDCA atau Plan Do Check Act ISO 14001 tahun 2015 dalam studi kasus PT Pertamina EPCPU. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Kusmawardani dan rekan saya dari kelompok 3 ada Ilham Mubarok, Quinta Kezia, Salda Belinda, Ricky Alfari, dan Matthew Ardito. Next ke slide selanjutnya. Nah, untuk poin diskusi dari presentasi kami pada kali ini adalah yang pertama adalah penjelasan mengenai ISO 14001 dan konsep PDCA, lalu ada sistem manajemen lingkungan, selanjutnya ada implementasi ISO 1401 di PT Pertamina EPCPU, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebelum kita beralih kepada pembahasan kita kali ini, perlu diketahui bahwa kami mengambil studi kasus dari PT Pertamina EPCPU. Nah, PT Pertamina EPCPU sendiri merupakan bagian dari subholding upstream Pertamina yang bergerak dalam kegiatan industri minyak dan gas meliputi eksplorasi dan eksploitasi serta penjualan produksi migas. Selanjutnya, ISO 14001 sendiri merupakan sistem pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan pada bisnis apapun terlepas dari ukuran, lokasi, atau pendapatan. Tujuan dari standar adalah untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bisnis dan untuk mengurangi polusi dan limbah yang dihasilkan oleh bisnis. Nah, pilar dari ISO 14001 ini adalah pencegahan pencemaran, mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran, mematuhi peraturan, dan juga continuous improvement. Oke, selanjutnya adalah konsep PDCA. Di mana konsep yang pertama adalah plan, tahap di mana identifikasi masalah dilakukan serta merancang langkah-langkah yang nantinya akan diambil dalam rangka mencari solusi dari sebuah masalah. Dalam tahap ini, tim akan menemukan langkah-langkah kecil sebagai alternatif apabila rencana utama tidak berjalan lancar. Kemudian yang kedua, tahap DO. Tahap DO dalam PDCA adalah proses uji coba. Setelah mematangkan rencana solusi, saatnya untuk melakukan uji coba dalam skala kecil sehingga bisa dilihat apakah solusi tersebut menghasilkan output sesuai dengan rencana sebelumnya. Anda perlu memperhatikan setiap perubahan dalam proses uji coba sebagai bahan evaluasi. Oke, selanjutnya merupakan cek, yakni tahap selanjutnya dari siklus PDCA, di mana melakukan pemeriksaan atau cek. Tahap ini memiliki fungsi krusial dan harus diperhatikan dengan teliti guna menghindari kesalahan yang sama terulang di masa depan. Lalu yang terakhir ada ACT. Tindakan atau ACT adalah tahap terakhir dari siklus PDCA. Dalam tahap ini, semua aspek yang telah direncanakan di tahap sebelumnya telah diperbaiki, sehingga diharapkan merupakan langkah terakhir. Setelah tahap ACT dirasa berhasil, maka model manajemen yang telah dirancang selama siklus PDCA akan menjadi standar baru bagi perusahaan tersebut. Namun, pada metode ini akan terus berulang untuk menjaga kualitas dan mengembangkannya. Selanjutnya ada sistem manajemen lingkungan. Nah, di sini untuk melakukan sistem manajemen lingkungan yang baik, maka diperlukan adanya suatu standar yang menjelaskan mengenai sistem tersebut. Munculnya organisasi internasional di bidang standarisasi, yakni ISO atau International Organization for Standardization, memberikan peluang tiap perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan di kancah global.
Baik, selanjutnya ada implementasi. Jadi PT Pertamina EP Cepu yang berada di Jambaran Tiung Biru atau JTB itu melakukan pengelolaan quality management untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang diatur dalam surat keterangan direktur utama PT Pertamina. Yang suratnya itu ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2017. Dan PT Pertamina EP Cepu Jambaran Tiung Biru ini itu menggunakan ISO 14001 2015 untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan dan ISO 45001 2018 untuk penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Next. Selanjutnya, untuk implementasi pertama itu adalah safety EDP atau eh, jadi pada safety EDP ini tuh si PT Pertamina EPCP itu melakukan monitoring dan pengelolaan aspek safety di kegiatan EDP atau exploration, drilling, and protecting dalam memastikan penerapan aspek safety di kegiatan EDP yang terimplementasi dengan baik. Untuk plannya itu ada identifikasi kegiatan EDP dan risiko, EDP risk register, identifikasi MAH, standarisasi STK, setup KPI, dan promoting program. Untuk yang do, itu ada implementasi CSMS, pelatihan dan kompetensi, pengendalian risiko, inspeksi, tanggap darurat, ADP, implementasi safety, program, dan pelaporan. Untuk yang cek, itu ada evaluasi pelaksanaan CSMS, evaluasi pelatihan dan kompetensi, atau V dan V, kemudian monitoring risiko, compliance assurances, and audit. Dan terakhir itu untuk Act-nya adalah manajemen review-nya. Jadi untuk mereview CSMS dan rekomendasi hasil audit atau assessment. Next. Untuk yang kedua itu ada yang dilakukan di EDP Region 4, di mana PT Pertamina EP Cepu itu pada regional 4 itu banyak melakukan pengeboran untuk sumur-sumur eksplorasi yang baru. Jadi pada Environment Divisi HSSE di PT Pertamina EP Cepu ini tuh eh, memastikan adanya perizinan lingkungan untuk memenuhi peraturan. Next. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem manajemen lingkungan atau SML. Jadi sistem manajemen yang dilakukan pada EP Cepu ini itu ada pengelolaan bahan kimia, penggunaan energi solar, efisiensi energi, pengendalian emisi, potensi serapan emisi, pelestarian keanekaragaman hayati, program agroforestry, pengelolaan air, pengelolaan limbah, dan penanganan tumpahan atau spilling. Next. Nah, ini contohnya pada implementasi 31 itu ada pengelolaan limbah B3 dan non B3, di mana pada limbah non B3 itu bisa dilihat ada kayak melakukan penilaian sampah organik dan anorganik, menempatkan sampah organik dan anorganik pada tempat yang sesuai, kemudian pengiriman sampah organik ke TPA Bojonegoro dan anorganik dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan kontraktor lokal dan komunitas masyarakat sekitar. Untuk yang limbah B3 itu dihasilkan kegiatan operasi lapangan Banyu Urip, ditempatkan pada wadah khusus, limbah B3 serta diberi simbol dan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Contoh yang kedua itu ada potensi serapan emisi, di mana pada kuartal 2018 dan kuartal 1 di 2019 itu jumlah pohon ada 6.000 yang ditanam, tahun 2020 ada 10.000, dan kuartal 4 2021 ada 9.000. Artinya, potensi serapan emisi ini dilakukan oleh 25.000 pohon yang terembesi akan dihitung pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 dan 2021 baru dilakukan proses penanaman dan belum ada kegiatan operasional produksi. Next. Contoh yang keempat itu adalah sistem manajemen lingkungan yang berupa reporting, di mana bisa dilihat dari dari flow chart ini, ketika terjadi keluhan dari masyarakat ataupun dari pihak-pihak tertentu akan dilakukan PPC, GPT, Construction, PJ, dan Relation, di mana akan dilakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap keluhan tersebut maka akan melakukan registrasi. Nah, setelah registrasi maka akan dilakukan meeting dengan output berupa external stakeholders yang akan melakukan pengelolaan lingkungan yang terkait, dan setelah itu maka akan selesai. Next. Kemudian kita masuk ke bagian evaluasinya, yaitu yang pertama adalah checklist kesesuaian, di mana PT Pertamina EP Cepu Jambaran Tiung Biru ini sudah melakukan checklist untuk kegiatan-kegiatan ISO 14001 2015 ini dengan
melakukan pengecekan di setiap kegiatannya, di mana klausal-klausalnya ini dalam tabel yang pertama dapat dilihat bahwa sudah ada kegiatan yang sudah di checklist, di mana kegiatan ini sudah sesuai dan sudah dapat dilakukan dengan baik oleh PT Pertamina EP Cepu ini. Next. Bisa dilihat juga masih ada beberapa klausal yang belum di checklist, di mana ini mengartikan bahwa kegiatan-kegiatan di klausal ini belum dilakukan atau masih dalam masa pengembangan. Next. Lalu berdasarkan tabel rekapitulasi di atas, PT Pertamina EP Cepu ini telah menerapkan beberapa klausa sistem manajemen lingkungan atau SML ISO 14001 tahun 2015 sesuai dengan prosedur dan sudah dilakukan dengan cukup baik. Dapat diperhatikan PT Pertamina EP Cepu ini telah memenuhi beberapa klausal yang dipersyaratkan oleh standar International ISO 14001 2015. Dan terdapat beberapa klausal yang masih dapat ditingkatkan implementasinya agar harapannya pemenuhan klausal yang dipersyaratkan dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan dapat memberikan nilai tambah dalam proses bisnis PT Pertamina EP Cepu Jambaran Tiung Biru. Berdasarkan pemaparan yang telah kami lakukan, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu peningkatan yang dapat dilakukan adalah pembentukan struktur organisasi khusus yang mengemban tanggung jawab pelaksanaan sistem manajemen lingkungan dan juga penambahan sumber daya dalam bidang lindungan lingkungan. Selain itu, secara keseluruhan, penerapan sistem manajemen lingkungan di PT Pertamina EP Cepu sudah berjalan dengan baik dan efektif. PT Pertamina EP Cepu juga sudah memenuhi beberapa klausul yang dipersyaratkan dalam standar internasional ISO 14001 2015. Namun terdapat beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan agar tidak hanya meningkatkan kinerja lingkungan, namun juga mendapatkan nilai lebih dari proses bisnis. Next. Berikut beberapa daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam mengerjakan implementasi di PT Pertamina Cepu. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah, maaf. Sekian penjelasan dari kelompok kami, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.